Musik gereja dalam perspektif liturgi HKBP oleh Pendeta J.A. Udolok Saribu ini kemarin dipresentasikan dalam seminar di YouTube. Saya tonton, saya coba membagi ulang kembali karena sangat cukup menarik. Pengertian tentang musik karunia yang agung dari Tuhan yang dapat memberi ilham, penghiburan, berkat, menggetarkan jiwa melebihi seni yang lain. Acap kali musik lebih menggetarkan jiwa daripada khotbah. Aristoteles, jika kita tidak menggunakan musik untuk menanamkan nilai-nilai dari Tuhan, iblis akan menggunakannya untuk menanamkan pengaruhnya. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, musik juga jatuh ke dalam dosa. Karena itu musik atau nyanyian harus disucikan firman supaya layak dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Yohanes 15 ayat 3. Musik tidak terpisahkan dari ibadah. Ibadah diawali dan diakhiri dengan musik. Dengan musik, jemaat diajak memberi respon terhadap panggilan Tuhan yang disampaikan liturgis. Karena itu nyanyian harus mendukung liturgi. Pengertian liturgi. Liturgi dalam bahasa Yunani berarti pelayanan. Dalam pengertian umum berlaku untuk pelayanan publik dan juga pelayanan ritus atau ibadah, dan juga pelayanan pribadi terhadap orang lain. Filipi 2 ayat 30. Dalam arti umum, liturgia adalah pengabdian atau pelayanan. Makanya Septuaginta menerjemahkan kata abodah dengan kata liturgi Mazmur. Meskipun terjemahan Septuaginta juga menggunakan kata dolein, Gregor Ergasia untuk kata abodah itu. Seiring dengan perjalanan waktu, pengertian liturgi atau abodah makin mengarah dari pengertian biasa kepada pengertian kerohanian atau pelayanan ibadah saja. Peranan musik dalam ibadah, misi, Mazmur, nyanyian pujian bagi Allah supaya orang lain percaya dan takut pada Tuhan. Dalam Efesus berkata-kata kepada orang lain untuk saling menguatkan, dalam Mazmur bersorak bagi Tuhan. Dalam Kolose untuk saling mengajar dan menegur dengan hikmat, memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Membantu umat berliturgi berjumpa dengan Tuhan dan sesama. Membantu umat memasuki misteri iman dalam Kristus. Membantu umat memahami dan menghayati firman Tuhan. Membantu umat membangun kebersamaan. Membantu umat merenungkan dan berkontemplasi. Karena itu fungsi musik atau nyanyian dalam pelayanan jemaat adalah sebagai fungsi iman, berdoa, pujian dan penyembahan. Fungsi guru dan pemimpin, mengajar, menghibur, menyembuhkan. Ada fungsi nabi yaitu menggembalakan dan memberi nasihat. Kemudian ada fungsi rasul yaitu memberi kesaksian dan pelayanan. Makna ibadah, makna perjumpaan dengan Tuhan, ibadah saha proskuneo yaitu sujud menyembah. Ibadah dalam perjanjian lama abodah, walk, labor, service. Ibadah dalam perjanjian baru liturgia atau service, dilio, slaver, ergon, walk. Turut pelayan dalam ibadah dialogis, ada liturgis sebagai kohen. Kemudian ada nesis, peringatan karya keselamatan, ada epiklesi, permohonan supaya Roh Kudus datang, dan simbolis, tanda realita keselamatan. Liturgi HKBP. Liturgi HKBP berlangsung sopan dan teratur. Prelidium terdiri dari votum dan introitus, doa, dekalog, pengakuan dosa, epistel, pengakuan iman rasuli, warta jemaat, khotbah, persembahan, pengutusan, doa Bapa kami, dan berkat. Liturgi ini paling baik atau membosankan. Kualitas musik yang ditangani secara volunteer, sukarela, tidak profesional, asal-asalan. Juga song leader yang teknis bernyanyi dan kualitas suaranya yang tidak memadai. Demikian juga banyaknya paduan suara dengan lagu dan kualitas dan teknik vokal yang membosankan. Khotbah yang tidak menarik dengan pesan yang tidak jelas dan penyampaian yang tidak menarik. Memilih nyanyian yang baik untuk jemaat yaitu nyanyian yang memiliki syair biblikal, konvensional, kemudian teosentris, bukan antroposentris. Lalu memiliki nilai Kristiani, sederhana, mudah dimengerti, relevan dalam kehidupan sehari-hari, dan enak didengar. Cocok untuk penyanyi, jemaat, dan situasi. Menurut J.A. Udolok Saribu, untuk mengatasi hal-hal di atas, pertama diperlukan nyanyian baru. Dalam Mazmur 33 dan Mazmur 94 dikatakan, nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian baru maksudnya adalah baru, segar, disukai dan populer. Nyanyian baru yang dimaksud sudah barang tentu harus memiliki kriteria nyanyian seperti yang tersebut di atas. Kemudian yang kedua, puitis. Jadi sajak juga bisa membuat lagu itu semakin menarik. Seperti nampak dalam slide, seperti sajak puisi gitu ya. Ada AA, ada ABA dengan variasinya.
Kalimat demi kalimat harus mengalir, artinya kalimat pertama harus berhubungan dengan kalimat kedua dan seterusnya. Penempatan suku kata sesuai dengan fonetik. Aksentuasi itu sesuai dengan not atau nada yang ditempatkan sesudah garis birama. Pras sering menggunakan nada-nada pendek supaya umat dapat mengambil nafas dengan mudah dan tepat. Jumlah kata-kata sesuai jumlah not. Sebaiknya satu suku kata untuk satu nada. Jika satu suku kata dinyanyikan lebih dari satu not, ditulis pakai legato. Sekian dari kami, demikianlah slide-nya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Shalom.